Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Risnasari dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jember. Saya dari kelas C dengan NIM 2002101092. Saya di sini akan mengulas sedikit mengenai hygrothermometer. Sebelum kita lanjut, apa sih hygrothermometer itu? Hygrothermometer adalah sejenis alat yang dapat mengukur tingkat kelembapan udara di suatu lingkungan atau di suatu tempat. Kelembapan atau relative humidity merupakan jumlah air maksimum saat kondisi jenuh. Hygrometer ini banyak digunakan di tempat penyimpanan barang. Di bidang industri pun juga banyak digunakan alat ini, seperti misalnya pada pelapisan aplikasi chat. Nah, di situ kita membutuhkan alat ini. Kemudian, pada penyimpanan besi atau suatu bidang industri yang berkaitan dengan besi juga membutuhkan alat ini, yaitu alat hygrothermometer. Karena apa? Agar mengetahui kandungan air yang ada di udara ini dapat mempengaruhi besi tersebut cepat berkarat atau tidak. Fungsi pokok dari alat ukur ini adalah untuk mengukur kelembapan relatif atau dalam fisika kita mengenal dengan istilah RH atau relative humidity. Kegunaan dari alat ini untuk kegiatan sehari-hari diantaranya yaitu meramal cuaca di sekitar, mengetahui dan memonitoring kelembapan laboratorium, mengetahui kelembapan dari ruang penyimpanan, berguna dan dalam kegiatan pembuatan tanaman. Yang kelima, diletakkan dalam box penyimpanan barang, misal dry box untuk penyimpanan kamera. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu dipakai untuk sebuah penelitian. Saya di sini akan menjelaskan dua macam dari hygrometer ini. Nah, yang pertama yaitu thermohygrometer analog dan yang kedua hygrometer digital. Pertama, kita akan membahas tentang thermohygrometer analog. Kita harus tahu dulu bagian-bagiannya. Oke, lanjut saja kita ke videonya. Saya akan mengenalkan bagian-bagian dari thermohygrometer. Nah, yang bagian bawah ini yang berwarna hijau itu adalah hygrometernya. Menunjukkan skala dari 0 hingga 100%. Nah, satuannya itu adalah persen untuk mengukur kelembapan udara ini. Nah, yang bagian atas ada yang berwarna merah. Nah, itu adalah termometer. Skalanya yaitu dari min 30 derajat hingga 50 derajat dengan satuan derajat Celcius. Nah, pada bagian belakang termohygrometer analog ini terdapat sensor yang dapat mengukur dan mengetahui berapa persenkah kelembapan udara dan berapa derajat suhu yang ada di lingkungan sekitar. Termometer hygrometer ini memiliki fungsi ganda, dua fungsi, yaitu seperti tadi dikatakan bahwa dapat mengukur suhu yang ada di lingkungan sekitar dan dapat mengukur kelembapan udara yang ada di lingkungan sekitar. Cara penyimpanan dari thermohygrometer ini yaitu ketika kita akan mengukur kelembapan atau suhu di lingkungan yang berbeda, maka kita harus meletakkan alat ini ke dalam sebuah plastik. Oke, sekarang kita akan membaca skala yang ada pada thermohygrometer analog ini. Pada skala hygrometernya menunjukkan angka sebesar 45%, sedangkan pada termometer menunjukkan suhu sebesar 40 derajat Celcius. Nah, kita coba pada skala yang lain seperti berikut ini. Pada gambar ini, skala yang ditunjukkan oleh termometer yaitu 34 derajat Celcius suhunya, sedangkan skala yang ditunjuk oleh hygrometernya sebesar 64% untuk kelembapan udaranya. Selanjutnya kita ulas mengenai hygrometer digital. Ini adalah tampilan belakang dari hygrometer digital. Pada hygrometer digital kita membutuhkan baterai untuk menjalankan hygrometer ini. Kita bisa menggunakan satu ataupun dua baterai.
Nah, pada bagian atas ini terdapat lubang yang dapat berfungsi untuk menggantung hygrometer ini pada sebuah paku. Jika kita ingin meletakkannya pada meja, kita bisa menggunakan penyangga ini. Nah, pada bagian belakang terdapat 2 buah lubang. Nah, di lubang ini terdapat tulisan derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Nah, yang bawah itu terdapat tulisan reset. Kita bisa mengubah dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit menggunakan tombol yang bagian atas. Tombol tersebut dapat dipencet menggunakan sebuah alat yang dapat masuk ke lubang tersebut. Nah, bagian-bagian depannya seperti ini. Ini kita menggunakan hygrometer digital bermerek HTC 2. Sebenarnya HTC 1 dan 2 hampir sama. Perbedaannya hanya terletak pada suhu yang dapat diukur. Pada HTC 1 hanya dapat mengukur suhu yang ada dalam ruangan. Nah, sedangkan HTC 2 bisa mengukur suhu pada ruangan ataupun di luar ruangan. Di skala yang ada pada hygrometer digital ini, kita bisa melihat bahwa suhu yang ada pada ruangan tersebut yaitu 29,6 derajat Celcius. Sedangkan suhu yang ada di luar ruangan tersebut yaitu 28,8 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara yaitu 52% pada jam 12.07. Pada hygrometer digital ini, kita bisa mengatur jam, tanggal, bulan, tahun, serta kita juga dapat membuat alarm di hygrometer digital ini. Sekarang kita coba untuk mengatur jamnya. Pertama, kita pencet mode, tekan agak lama sampai menitnya berkedip seperti itu. Kemudian kita adjust, ganti jamnya ke waktu yang ada. Misal kita tentukan sekarang jam 4:30. Kita ganti menitnya ke 30. Lalu kita tekan mode lagi untuk mengganti jamnya. Kita ganti ke 4. Kita pakai 12 hours, 12 jam. Jadi nanti ada PM atau AM-nya. Kalian bisa juga menggunakan 24 jam. Tapi kita menggunakan 12 jam saja. Ketika menekan mode lagi, kita akan mengubah tanggal dan bulannya. Misal sekarang bulan Oktober tanggal 2. Kemudian kita pencet mode lagi. Nah, ini kita mengatur tahunnya. Misalkan 2019. Nah, ini sudah terset. Jadi sekarang jam 4.31. Di atas jam 4 itu ada tulisan PM. Berarti ini menunjukkan bahwa sekarang sore. Sekarang kita beralih ke tombol memori. Apa sih tombol memori itu? Tombol memori pada hygrometer ini menunjukkan batas maksimum atau minimum yang ditunjukkan oleh hygrometer ini selama 24 jam. Ketika kita memencet tombol memori, akan berganti seperti ini. Nah, ini adalah skala minimum yang ditunjukkannya. Kita pencet lagi, berganti ke skala saat ini, kemudian pencet lagi, berganti ke skala maksimum. Kalian tadi telah mengetahui apa itu hygrometer, juga kalian tahu bagian-bagian dan cara kerja dari hygrometer. Nah, saya saat ini akan memberikan contoh gambar dari hygrometer yang sering digunakan oleh masyarakat kita. Ini contoh dari macam-macam hygrometer. Nah, yang pertama ada thermohygrometer. Nah, ini berisi untuk mengetahui suhu dan kelembapan yang ada di lingkungan dengan LCD digital. Kemudian yang ini analog
hygrometer, hygrometer analog. Ini hanya untuk mengukur kelembapan udara di lingkungan. Dan yang ini ada mini termometer dan hygrometer digital. Yang ini sangat kecil dan mudah dibawa kemanapun. Biasanya digunakan oleh para peternak. Dan yang ini ada hygrometer mobil. Dari namanya kalian pasti sudah tahu, ini biasa digunakan di mobil. Dan yang ini ada Unity Mini Temperature Humidity Meter. Nah, ini semacam hygrometer yang menggunakan Bluetooth. Jadi misal kalian meletakkan alat ini di kamar kalian sedang ada di luar rumah, kalian bisa memantau kelembapan udara yang ada di kamar kalian dengan menggunakan handphone kalian karena sudah terhubung dengan Bluetooth. Ini adalah alat-alat yang selanjutnya. Yang pertama ini ada hygrometer yang telah dilengkapi dengan perkiraan cuaca. Dan yang ini ada digital colorful LCD thermometer dan hygrometer. Nah, yang ini menunjukkan suhu dan kelembapan udara. Tapi di sini uniknya ada warna pada LCD-nya untuk memudahkan kita mengetahui saat ini suhu atau kelembapannya itu normal untuk kita atau tidak. Yang kemudian yang ini, hygrometer analog dengan indikator warna. Ini juga sama seperti yang tadi, dilengkapi dengan warna. Jika yang warna merah itu berarti tidak normal, terlalu kering, maksudnya kelembapannya itu terlalu sedikit air di udara. Sedangkan kalau yang warna biru itu menunjukkan bahwa di udara ini mengandung terlalu banyak air. Sedangkan yang warna hijau adalah menunjukkan jika temperatur dan kelembapan udara di lingkungan ada dalam keadaan normal. Kemudian yang ini adalah digital indoor temperature and humidity monitoring hygrometer. Ini biasa digunakan di dalam ruangan, sudah terlihat dari namanya. Biasanya ini dipakai di perkantoran. Ini juga telah dilengkapi dengan suhu juga kelembapan udara. Dan yang terakhir yang saya tampilkan di sini yaitu termometer hygrometer digital. Sama seperti yang kecil tadi, tapi ini lebih besar. Dan yang ini adalah contoh dari penggunaan skala wet dan skala dry. Jadi ketika kita mengukur menggunakan alat ini, kita membutuhkan tisu atau kapas yang basah untuk diletakkan di penghubung antara yang berwarna biru ini. Ketika telah didapat skala-skalanya seperti ini, kita akan mengetahui kelembapan udara dari mengukur selisih antara skala dry dan skala wet. Nah, nanti kita penggaris yang ini, kita luruskan penggarisnya dengan yang warna biru. Nah, nanti selisihnya berapa? Di sini nanti ada nomornya di paling atas di sini. Nah, nanti di situ diluruskan ke situ selisihnya, lalu sudah kita dapat hasil dari kelembapan udaranya. Sekian saja video dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.